Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, sama saya terus. Hari ini kita akan itu ya. Udah kedengeran kan? Kita akan kita akan training atau kita akan berdiskusi atau belajar bareng-bareng masalah perdokeran. Ini karena kita di beberapa project ada yang itu ya, ada yang mengharuskan pakai yang namanya Docker gitu. Jadi untuk perkenalannya mungkin teman-teman udah pernah ya pakai Docker ini, tapi belum tahu, maksudnya belum paham gitu loh fungsi-fungsi di dalamnya apa aja, terus kenapa harus pakai itu. Sebelum kita mulai ini sudah install ya. Ini sudah install Docker semua kan ya? Soalnya kalau install Docker dari awal sini nanti akan menghabiskan waktu juga ya. Kalau yang belum, oh sudah ya, oh Histi sudah pakai nih. Berarti nanti bisa didemokan. Tuh. Langsung saja ya, saya anggap udah pernah install semua. Kita lanjut. Ini daftar isinya, tapi nanti akan lebih banyak dari ini, soalnya ini daftar isinya nggak cukup masukin sini. Pertama ini nanti kita jelaskan kenapa sih kita pakai Docker itu. Jadi pernah nggak sih teman-teman install di servernya klien, teman-teman pakai Ubuntu atau teman-teman di lokal pakai Ubuntu atau Windows, ketika install di servernya production atau install di servernya klien, mereka pakai CentOS. Teman-teman pasti akan merasa yang namanya kesulitan ya, walaupun sama-sama Linux, di lokal pakai Linux dan udah terbiasa pakai Ubuntu, tapi ketika nanti ada misal penginstalan ke CentOS atau Red Hat, Linux Red Hat, itu mesti bakal menemukan kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, berangkat dari itu, termasuk juga Docker ini fungsinya itu untuk istilahnya biar semua environment sama itu loh. Misal programmer A, dia punyanya Windows, programmer B punyanya Mac. Nah, kadang-kadang kalau nggak pakai Docker ini, ada beberapa environment yang dia jalan di komputer A, tapi dia nggak jalan di komputer B. Maka muncullah yang namanya virtual machine ini. Nah, virtual machine ini ada banyak ya, nggak cuma Docker ya, ada yang terkenal satu lagi itu namanya Vagrant. Vagrant nanti akan dijelaskan ya perbedaan Vagrant sama Docker. Tapi ini untuk saat ini kita akan fokus ke apa itu Docker dulu. Jadi Docker itu istilahnya aplikasi yang dia itu membuat suatu kontainer. Kontainer itu ya cuma service, tapi dia itu antara kontainer satu dengan yang lainnya itu bisa saling berhubungan gitu loh. Jadi di dalam kontainer itu ada aplikasinya itu speknya sama, antara nanti dipasang ke komputer A, komputer B itu sama, karena dia pakai yang namanya ini kontainer ini di Docker ini. Gitu, mungkin teman-teman dulu juga pernah pas kuliah pernah buka yang namanya VirtualBox, ini juga sama sistemnya kayak gitu. Jadi install OS di dalam OS, tapi Docker ini lebih dikhususkan untuk development atau aplikasi web itulah. Gitu. Terus kita lanjutkan ya. Nah, ini langsung aja kita bahas kenapa nggak pakai Vagrant, kenapa nggak pakai Vagrant, kenapa pakai Docker aja. Kalau di Laravel itu kan secara official dia mendukung Vagrant kayaknya. Kenapa kita kok malah pakainya Docker aja ya? Jadi ini ya bedanya ya. Kita lihat di sini, yang kiri itu VM atau Vagrant ini pakai yang namanya teknologi VM ini. Terus yang kedua adalah Docker ini. Bisa kita lihat bedanya ini ya. Si Vagrant ini setelah server dan
host, dia mempunyai yang namanya ini hypervisor ini. Hypervisor, cache, slips, dan baru aplikasi. Hypervisor ini saya juga kurang mengetahui ya, karena tadi baru sekilas baca ya, baru sekilas nyari tentang Docker dan Vagrant ini ya. Tapi intinya bisa kita lihat di sini ya, di sini si kontainer itu si bagian bin ini, bin atau libs ini, dia bisa saling sharing antara aplikasi dan A dan aplikasi B. Kalau Vagrant tadi, si library ini satu-satu. Jadi misal ada library yang sama, misal driver PHP atau apa gitu. Jadi kalau dua aplikasi ini satu-satu, si Vagrant itu aja. Di satu-satu. Kalau yang Docker dia bisa saling sharing. Jadi bisa kita lihat di sini keunggulan kontainer itu dari sisi hard disk, dari sisi penyimpanan dia lebih sedikit daripada si Vagrant. Mas, gitu. boleh tapat nggak Mas? Gimana? Jadi aku mau mengkonfirmasi nih, berarti host OS itu OS yang kita pakai. Nah, terus kalau yang di virtual machine, OS OS itu maksudnya OS yang kita install di virtual machine tersebut. Ya, ini kan OS ini kan ya. Di Vagrant gitu. Jadi nanti ini di sini misal Ubuntu, di sini juga bisa apa CentOS, di sini apalagi itu beda bisa. Terus binary dan library itu maksudnya package yang kita install gitu ya, kan PHP ya. Terus pas segala macam gitu ya. Ya. Oke. Gitu sih yang aku pahami sih selama ini sih. Gitu. Jadi ini saling sharing. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini lebih banyak lagi ya, ini yang ngetes sih ini di website ini dia sudah ngetes kayak gini. Jadi waktu startingnya dia cuma second, cuma hitungan detik, dia dalam hitungan menit si Vagrant. Terus Docker itu sistemnya kontainer dan Vagrant virtual machine. Kontainer itu kalau saya baca tadi itu kayak cuma service gitu loh. Tapi Vagrant ini benar-benar OS sendiri, jadi benar-benar kayak OS dalam OS gitu. Jadi untuk masalah isolasi, karena ini tadi virtual machine, untuk masalah isolasi si Vagrant yang menang. Jadi isolasi antara aplikasi A, B itu masih menang si Vagrant karena tadi virtual machine kan ya. Ini OS, aku juga baru tahu Vagrant bisa jalanin OS Mac ya, Mac Windows di dalam Vagrant baru tahu. Kalau si Docker kan dia cuma ada OS-nya Linux doang. Ada Linux, Ubuntu dan lain-lain. Cuma Vagrant baru tahu ini ada kayak gini. Terus ini size-nya ini gini, 1 GB sama 100 MB. Size hard disk ya. Untuk yang ini saya juga belum tahu nih masalah CM ini maksudnya apa, building image time maksudnya apa, host number apa. Nah, yang terakhir ini public image. Jadi public image itu tempat kita nyimpen image kita. Jadi misal kita mau nge-sharing, oh ini project ini cocoknya pakai image ini. Nah, ini udah aku buatkan ini image-nya, kamu tinggal pakai. Nah, itu model sharingnya pakai yang namanya ini public image. Si Vagrant juga punya, dia namanya Vagrant Code. Kalau Docker punya pakai yang namanya Docker Hub. Ini bisa public, bisa private. Kalau public gratis ya, otomatis ya. Kalau yang private ini belum pernah nyoba, kayaknya harusnya berbayar sih. Namanya juga private ya. Harusnya berbayar sih. Mas Anan. Ya, lanjut. Ya. Mau tanya sebentar. Image itu yang di Docker Hub itu apa namanya? Isinya itu package atau lebih dari satu lah, intinya lebih dari satu package kan, PHP terus Mongo segala macam, atau dia tuh satu itu loh. Image itu nanti satu isinya PHP, image kedua ini isinya Mongo atau gimana? Ya, bisa satu, bisa banyak. Ya tergantung image-nya, isinya mau diisi PHP doang ya bisa, mau diisi Nginx plus PHP juga bisa. Jadi dua-duanya bisa sih. Oh. Tapi kebanyakan juga image itu ya banyak PHP, Nginx gitu.
Kalau PHP doang dia nggak bisa berdiri sendiri, dia kan harus ada PHP driver apa gitu sih. Si PHP itu dulu itu juga harus ada library Linux apa gitu kan, nggak bisa berdiri sendiri. Siap. Itu sih. To next, ini ya istilah umum ya. Ini nanti akan banyak kita pakai ya. Docker Emacs itu istilahnya template dasar untuk membuat kontainer ya. Kontainer ini yang ini kedua nanti kita jelaskan. Jadi Emacs ini biasanya itu isinya, bukan biasanya sih, ya emang isinya itu di dalamnya juga ada OS. Tapi tidak cuma OS saja, dia di dalamnya juga ada package. Misalnya tadi di dalam Emacs ini ada OS-nya Ubuntu, terus nanti ada package-nya si PHP tadi plus Nginx. Itu namanya Emacs. Jadi kayak gitu dimasukin ke yang namanya Emacs. Emacs tadi nanti bisa di-sharing lewat Docker Hub. Nanti kita buka ya. Nah, sedangkan Docker container ini tuh, jadi Docker itu kan bisa ibaratkan layer ya. Bisa kita ibaratkan layer. Jadi layer pertama itu paling bawah sendiri itu ada Docker Emacs. Bentar, aku cariin gambar ya. Cariin gambar di sini ya. Siapa ini? Nah ini layer pertama tentu di OS kita kernel, ini bisa kita namain kernel. Terus di atasnya kernel tadi ada Emacs-nya apa? Emacs-nya itu base Emacs itu contohnya Debian, contohnya operating system. Dalam kasus ini adalah Linux dan teman-temannya. Terus di atasnya Emacs ini setara ya, ini warnanya sama kan ya, berarti kan dia setara. Di dalam si tadi bisa juga ada Emacs lagi, Emacs juga ada. Terus di dalam Emacs tadi juga ditambahin package apa aja ini. Nanti bisa tambahin PHP. Itu namanya Emacs ini tadi. Bisa gitu. Ini kan warnanya sama kan ya. Jadi ini Emacs. Nah, layar ke atasnya sendiri itu layar mentok ini namanya kontainer. Gitu. Udah ngerti kan ya? Intinya gitulah kontainer. Nah, ini layar setiap perubahan, setiap kita ngedit di kontainer, dia akan membuat layar baru di atas Emacs. Itu bedanya Emacs sama kontainer. Terus lanjut, nanti kalau kita praktek sudah paham lah harusnya kalau nanti kita praktek. Jadi kalau misal teori gini mungkin juga pusing ya. Tapi kalau kita praktek harusnya bisa kita lebih paham ya. Next, ini registries tadi sama kayak tadi. Kalau Docker dia ada Docker Hub. Jadi ibaratkan ini seperti kayak GitLab gitu loh. GitLab kita git kan, kita nyimpennya di yang namanya GitLab tadi. Nah, terakhir ini ada yang namanya Dockerfile. Dockerfile ini cuma script ya, cuma codingan yang dia nanti ketika di-build dia membentuk sebuah Emacs. Ketika di Dockerfile ini kita build, kita jalankan Docker build gitu, nanti dia akan membentuk yang namanya Docker Emacs ini. Ketika Docker Emacs ini kita run, baru nanti membentuk Docker container ini. Gitu ya alurnya ya. Jadi alurnya dari ini Dockerfile dulu, kita buat Dockerfile, script-scriptnya apa, kita masukin situ kode-kodenya apa, habis itu di-build jadi Docker Emacs. Setelah Docker Emacs di run jadi yang namanya container ini. Ketika kita mau mengupload Emacs tadi, masuknya sini Docker registries. Sebenarnya adalah satu lagi sih Docker Compose sih. Docker Compose tapi nggak tahu tulis di sini. Ah ini ada. Ini ada istilah lagi yang namanya Docker Compose. Wah ini kalau teori doang pusing. Jadi di Dockerfile ini nanti kalau kita praktek,
dia cuma bisa nambahin satu image, setauku lah ya, setahu saya lah ya. Dockerfile ini cuma bisa nambahin satu image. Nah, biar kita mempunyai banyak image, kita pakainya yang namanya nih Docker Compose ini. Jadi antara kontainer satu dengan kontainer lain bisa saling berhubungan ya. Mari kita praktek langsung aja. Ini cara menggunakan Docker Compose. Ini saya contohin, atau mungkin teman-teman bisa praktek langsung ya. Ini saya contohkan pakai punyanya Simlon. Ini teman-teman bisa praktek atau ngopi dari sini ya. Langsung pakai ini saya. Aku contohin pakai Simlon. Simlon. Pertama-tama, jadi ini stepnya cuma sedikit sih. Pertama-tama kita membuat membuat Dockerfile. Pertama-tama kita membuat Dockerfile dulu ya. Ini sudah tak buat sih. Ini aku buat lagi aja lah ya. Dockerfile 2. Kita kumpulin dalam folder sini aja ya. Jadi bebas sih. Nanti mau kumpulin di folder bebas atau di luar bebas. Tapi ini contohnya saya lihat di sini aja. Kita buat folder aja. Kita buat Dockerfile untuk Nginx. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita membuat image Nginx dari base-nya si Nginx tadi. Sudah tahu kan, sudah ngerti kan maksud saya? Jadi Dockerfile ini terdiri dari image, pertama image, terus baru dia perintah-perintahnya apa. Setelah kita build, nanti akan muncul yang namanya image baru. Langsung aja lah, daripada... Mas, mungkin sebentar Mas, yang 3 sama 4 itu bisa dijelaskan Mas. Kenapa itu dockervhost.go gitu? Suaranya nggak kedengeran ya sana? Ada masih keluar suaranya. Masalah suaranya nggak keluar. Halo. Wah, Anan apa nih? Ya sambil nunggu Anan ya mungkin aku nambahin dikit. Jadi sama ya kayak itu udah muncul. Apa tadi? Ya, nggak tahu, disconnect sendiri. IndiHome. Indigo. Ya udah lanjut ya kan. Lanjut ya. Tadi nanya ini, Diki nanya itu arti dari tiap keyword itu loh, ada from, ada at, work, dir. Ya. Nanti ada sih di sini. Mana ada. Oh, dia ada ya. Lanjut aja. Nih. Nanti di sini ya. Tadi ada loh Dockerfile. Loh. Ada sih di sini. Ya nanti kita tuliskan secara manual ya. Tambah di sini. Kalau yang ini kan istilah untuk Docker Compose. Untuk Dockerfile nanti kita tuliskan di sini aja ya. Ini kayaknya udah tak tulis ya. Nah. Udah tulis manual aja. Kita langsung aja ke istilahnya ya. Jadi Dockerfile ini mempunyai opsi-opsi ya. Tapi ini aku sampaikan yang ini aja ya. Yang umum digunain. Nah, umum digunain pertama ini from. From itu saja lah biar berdasarkan.
from itu berisi dash image yang akan digunakan di Dockerfile. Itu ini biasanya bisa OS atau package ini gitu. Bisa OS, kita bisa OS nggak bisa ding ya. Ya package sih. OS bisa nggak ya? Harusnya bisa. Bentar aku lihat OS. Lagi suaranya. Punyamu, yang hilang punyamu. Ini bisa sih OS sih. Bisa kita uninstall di sini. From ini Vmac yang digunakan bisa berisi package atau OS. OS ini merujuk ke itu ya, Ubuntu atau Debian gitu. Package itu bisa merujuk ke misal PHP atau Nginx. Terus run. Kalau ini, maksudnya kalau Ya. from-nya package, dia berarti default OS-nya apa? Ya di dalam PHP, misal ini package ini ya, nanti di dalam package ini dia sudah ada OS-nya sendiri. Oh, udah ini. Saya kan misalnya ada Rockdir dan sebagainya, berarti emang udah ada OS-nya waktu kita pakai package itu. Atau biasanya convention-nya tuh mungkin nama paketnya, terus di belakang tuh ada nama-nama OS gitu loh, kayak strip Alpine atau strip Slimbuster. Ya. Oh, bisa gitu juga. Iya. Konvensinya biasanya ada nama OS-nya kok. Bisa kita lihat di sini ya, PHP. Bisa kita contohin PHP FPM. PHP FPM. Mana sih FPM? Di sini aja PHP harusnya ada. Nah, nanti dia ada yang namanya teks ini, teks. Nah, kita bisa lihat di sini teks. Dia akan ada ini. Strip Alpine itu dia OS-nya Alpine Linux. Itu nama OS-nya. Terus di sini ada booster ini dia Debian 10. Terus ini ada banyak lagi, mana ya? Aku contohin Nginx aja lah ya. Nginx itu dia punya OS mana tadi? Ini Alpina, ada Alpina. Pin. Ya gitu sih biasanya OS-nya di strip paling terakhir biasanya. Gitu ya. Jadi ini kalau yang kayak gini itu dia biasanya Debian. Terus nanti ada lagi udah sih itu aja sih. Ada lagi ini contohnya Postgres. Ini contohnya Postgres aku pakai yang versi Alpine. Untuk kenapanya karena ini sih aku pakai Alpine karena dia Linux-nya paling disknya paling sedikit. Jadi nggak apa-apa pakai Alpine. Gitu ya. Jadi pertimbangannya gitu ya. Milih OS karena disknya yang dikit. Itu bisa. Terus lanjut dari mana ya? Terus sekarang run ya. Istilahnya sekarang run. Dan untuk menjalankan kan ke komen Linux. Komen Linux itu aja kan ya. Nah, ini komen Linux contohnya apt-get update. Yang jadi kayak gitu, apt-get install kayak gitu. Sebenarnya banyak nih. Termasuk ini ada perintah docker extension configure ini kita install ekstensi PHP ya. Itu jadi untuk kayak gini tuh teman bisa ngelihat di dokumentasinya si Docker Hub sendiri tadi. Misal ini PHP FPM kok nggak ada ya? FPM nggak ada ya?
Harusnya itu 2. Benar ya, lihat dokumentasi dulu. Di tax. Nah, ini. Ada. Hilang nih. Nah, biasanya di dalam sini tuh ada apa deskripsinya. Kalau pengen install ekstensi pakainya apa. Biasanya di sini ada contohnya kayak gini. Kita pengen install GD harusnya pakai PHP extension configure GD kayak gini. Itu jadi nggak bisa kayak manual di Linux kita pakai. Biasanya manual di Linux kan kita pakai gini kan ya, apt install PHP GD itu. Nah, ini nggak bisa ya. Tapi harus sistemnya kayak gini. Kita lihat di sini juga dia juga gitu, ada docker PHP extension enable apa itu. Gitu terus Bokdir ini kalau Bokdir ini tempat kita pertama kali masuk. Misal kita masuk ke sini ya, ke kontainer ini nanti ya. Nanti alamat folder pertama kali akan masuk ke sini. Jadi ini opsional ya. Tapi biasanya aku buat karena biar cepet aja. Jadi ketika kita masuk ke kontainernya, kita nggak perlu CD lagi, CD var www, dia akan otomatis ke sini. Tempat pertama kali kita masuk ke kontainer. Kontainer terus web ini cuma di doang sih. Nah, ini add ini. Nanti ada add atau ini nanti ada add atau copy. Ini copy dulu aja, copy. Ini untuk lakukan copy dari lokal kita ke dalam dockernya. Jadi ketika kita build ini, otomatis di dalam docker vhostconf ini, dia akan dimasukkan ke sini. etc engineer default conf ini. Jadi nanti ini akan ganti oleh ini vhostconf ini. Jadi akan masuk ke sini set itu. Bedanya dari ya. Apa? Ya, untuk replace config-nya itu ya. Ya. Konfliknya Nginx ini. Kan biasanya kita Nginx kan. vhostconf ini Nginx. Itu kalau copy ya. Kalau add itu setauku hampir sama kayak copy, bedanya add itu bisa diisi URL. Bisa pakai URL. Jadi kita pakai URL apa gitu, nanti isinya akan masuk ke sini. Jadi tadi add bisa URL atau sama kayak copy folder file biasa. Gitu sih setauku ya. Hampir sama bersama kayak copy. Copy tambah bisa pakai URL. Itu istilah di Dockerfile ya. Tapi ini kita belum sampai ke sini ya. Kita masuk ke Docker Compose dulu. Tadi mana ya? Compose. Ini pertama kita membuat Dockerfile dulu. Dockerfile ini terserah kita, bebas. Tapi biasanya aku paling buat Dockerfile 2 sih, Nginx dan
PHP gitu. Teman-teman bisa membuat sendiri, misal nambah Docker file bisa nambah Docker file Redis, kan bisa aja kan teman-teman pengen ngubah Redis itu, pengen nambahin komentar-komentar, pengen nambahin perintah-perintah apa gitu, teman-teman bisa buat sendiri Docker file-nya. Tapi biasanya pakainya ini aku. Kita membuat yang web dulu. Web. Ini kalau di PHP Strum nanti muncul ikonnya sendiri ya. Kita masukin from, nah ini juga ada auto complete-nya. Nginx enggak ada ya. Ada. Kita copy aja. Ini kita tentuin base OS-nya, base package-nya dulu. Base image-nya ding, base image-nya dulu. Terus tadi ini gini. Enggak, aja ya. Ini bisa pakai copy ya. Kita cari UFD-nya apa. Nah, ini vhost juga kita perlukan ya. Karena kita kan juga perlu ya ngubah-ngubah konfigurasi Nginx-nya. Kalau nggak kita ubah nanti secara default si Nginx itu biasanya dia ngarahin ke sini var www HTML gitu. Padahal kan di Laravel harus ke public dulu kan ya. Maka kita harus mengubah yang namanya konfigurasi Nginx-nya ini. Ini konfigurasi Nginx biasa ya, nggak usah diterangin. Jadi sistemnya vhost.conf di copy ke sini, gitu. Terus sekarang, nah ini yang app ini si PHP-nya. Jadi teman-teman kalau buat Docker file itu berarti teman-teman istilahnya butuh perintah tambahan. Kalau teman-teman nggak butuh kayak gini, teman-teman nggak perlu buat Docker file. Teman-teman tinggal masukin si PHP FPM-nya, masukin aja ke Docker Compose. Jadi nggak usah ribet-ribet buat Docker file. Tapi kalau teman-teman pengen ngubah isi dari Mac PHP tadi, contohnya ini, nambahin ekstensi, teman-teman harus pakai yang namanya ini, Docker file. Langsung aja kita buat Docker file. Langsung aja kita copy ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman tanya ya, ini set min ini untuk apa? Saya juga belum nyari ya. Soalnya ini aku ngelihatnya di dokumentasinya si PHP. Si PHP ini. Dulu itu ada masalah apa gitu, terus ketemu ini gitu loh. Maksudnya apa set min ini belum tahu juga sih. Terus di dalam sini aku install update biasa, terus kita libpage ini untuk apa juga lupa dulu saya. Free type ini untuk font atau image gitu. Ini LDHP, ini PNG, JPG, ini Magic untuk ngeformat image, ini Nano biasa untuk ngedit dan lain sebagainya. Ini banyak, ini ada yang install zip, install BCMath, Magic di sini. Ini perintahnya tulis ini semua. Itu semua udah jadi kan ya. Terus step selanjutnya ini satu Docker file udah jadi ya. Ini aku hijauin ya, gini aja lah. Ini udah jadi. Sekarang membuat file Docker Compose. Docker Compose ini bebas, mau letakin di dalam folder Docker bebas atau di root. Contohnya di root, aku masukin di sini Docker Compose. Ini langsung aja, nggak usah copy paste ya. Pertama ini kita lihat dulu opsi-opsi yang umum yang sering tak gunain. Ini pertama version, jadi ini untuk versioning ya. Jadi ini tergantung Dockernya teman-teman. Misal teman-teman pakai Docker versi lama, harusnya ini juga beda versinya. Misal
Jadi mengikuti si Dockernya, versinya cocoknya berapa pakai Docker Compose-nya. Untuk yang terbaru yang saya tahu ini 37. Terus ini service aplikasi apa yang service itulah. Isi apa aja masukin ke service ini. Jadi ini harus pakai tab gini loh ya. Ini bukan spasi loh ya. Ini tab. Karena dia pakai yang namanya ini YML. YML harusnya tabnya juga harus benar. Jadi nggak boleh nih web tabnya di sini nanti akan error. Tuh. Terus nama kontainernya apa? Nama kontainer ini nanti berguna ketika misal kita sudah jalanin ya kontainernya. Ketika kita PS gini harusnya nama kontainernya ini di sini. Name sim, ini kan sim loan. Nah, ini nama kontainernya masuk sini nanti. Ini juga opsional ya. Nanti teman-teman bisa aja nggak pakai container name, tapi nanti oleh Docker sendiri akan dikasih nama jadi nama aneh gitu. Jadi bagusnya harus pakai ini sih container name. Itu terus yang sering digunakan ini Docker file. Docker file ini menunjukkan Docker file teman-teman tadi. Untuk container name Simloan biasanya aku pakai Docker filenya si Nginx itu. Teman juga bisa ini dikasih Simloan Nginx itu juga bisa, terserah. Untuk konteks juga belum tahu ya. Ini kayaknya merujuk ke root ya. Ini kan Docker file berarti kan merujuk ke root terus masuk ke Docker ini. Nah, untuk volume ini istilahnya mengimpor folder atau file kita ke dalam si Dockernya tadi. Jadi kenapa tadi kita nggak pakai copy di web tadi ya? Misal kita buka web, kita nggak pakai copy aja gini, copy gini, titik var www. Kenapa nggak pakai copy aja? Kenapa kita pakai yang namanya ini volumes ini? Karena kalau kita pakai copy ini, ketika kita ngedit kode-kode di sini, dia nggak akan ngubah kode di dalam Dockernya ini tadi. Jadi kalau kita pengen ngubah kodenya ya kita harus masuk ke dalam si Dockernya tadi. Jadi kita harus masuk ke sini, Docker exec dulu, baru kita bisa ngubah codingan gitu. Jadi ini untuk masalah kayak gini cocoknya pakai yang namanya tadi volumes mengimport file, bukan mengimport sini, mensimlink. Nah, mensimlink file dan folder dari luar Docker. Volumes, ini volumes. Terus ini port. Balik lagi ke volumes tadi ya. Jadi volumes ini kan ada titik 2 ini. Nah, yang titik 2 sebelahnya titik 2 ini dia merujuk ke file dan folder kita. Jadi kan Docker Compose-nya kita kan berada di sini kan ya, Docker Compose ini kan ya. Berarti kalau titik slash ini berarti merujuk ke semua file ini. Kalau teman-teman buat Docker Compose-nya di dalam file Docker ini, teman-teman buat di sini ya. Docker compose.yml. Ini ya, teman-teman buat Docker Compose-nya di sini, maka di sini harusnya gini. Nah, gini. Jadi titik-titik 2 kali ini kan merujuk ke file atau folder sebelumnya. Terus titik 2 sebelah kanan, ini tadi tak hapus dulu ya. Titik 2 sebelah kanan itu merujuk ke dalam Dockernya. Jadi
codingan kita mau letakin di mana. Ini saya contohkan mau kita letakin di dalam folder var www di dalam si Docker-nya tadi. Gitu. Sulit membayangkan ya kayaknya ya. Langsung aja lah nanti prakteknya. Nah, untuk port ini kita mendefinisikan port yang ingin digunakan untuk diekspos. Jadi sebelah kiri titik 2 ini itu port yang ingin kita akses dari luar Docker. Contohnya ini ya. Ini Simlon, berarti ketika aku mengakses Simlon, jadi aku harus pakai localhost 28080 kayak gini. Itu titik 2 sebelah kiri. Titik sebelah kanan untuk port di dalam Docker-nya. Ini default engine kan 80, maka ini nggak usah saya ganti aja, pakai 80 aja ya. Terus network mana nih? Network itu untuk komunikasi antar kontainer. Aku ulangi lagi ya. Jadi di dalam service ini ada 3 kan ya nih, web, app, db. Nah, si web ini nanti dia akan berubah menjadi kontainer. Bisa kita lihat di sini ada container name. Ini akan jadi satu kontainer. Terus yang ini juga akan jadi satu kontainer. Yang ini juga kontainer sendiri. Jadi di sini ada 3 kontainer. Nah, untuk menghubungkan ketiga Docker ada yang namanya network. Kita definisikan pertama di sini. Networknya bisa eksternal enggak? True. Gitu. Networknya ini harus sama ya. Jadi kontainer 1 Simulon network, 2 network juga di Simulon network. Jadi harus sama. Jadi antara si Nginx tadi bisa berhubungan, bisa ngambil database dari kontainer si DB tadi. Kalau nggak pakai network nanti akan lebih sulit lah. Kalau nggak pakai network kayak gini. Bukan tidak bisa ya, tapi lebih sulit. Gitu. Ini udah ya. Ini istilahnya sudah selesai. Volume stroke Docker file udah selesai. Ini ceritanya kita membuat 3 kontainer. Lanjut ke sini ya. Ini udah. Yang ini juga udah. Optionnya maksudnya yang ini. Kemarin apa aja. Udah, terus setelah itu kita jalanin, kan ini baru berbentuk itu ya, Docker Compose ya. Ini belum berbentuk yang namanya kontainer. Ini juga belum bentuk kontainer. Maka biar kita bentuk kontainer, kita jalanin dulu Docker Compose build. Coba jalanin di sini. Akan lama sih ya. Apa? Nah. Wah, lama ini. Ya, intinya gitu aja ya. Docker Compose build untuk membuild. Jadi kalau kita belum membuild ini nanti, ketika kita melihat daftar Emacs, caranya kayak gini, Docker Emacs. Ketika kita belum membuild, nanti otomatis di sini nggak ada Emacs tadi apa Nginx, misalnya Nginx. Nah, ini Nginx akan masih kosong nih kalau teman-teman belum membuild. Masuk PHP tadi, PHP FPM. Ada PHP. Ini PHP. Nah, ini 72. Nah, ini 74 FPM. Ya, teman-teman kalau belum build nanti di sini Emacs masih kosong. Otomatis perlu yang namanya Docker Compose build ini. Dia akan mendownload. Jadi ini perlu internet ya. Jadi dia akan mendownload Emacs dari Docker Hub tadi. Ini aku skip aja ya. Skip aja, langsung aja ke
Docker Compose Up min D. Min D ini apa? Kita cek dulu ya. Docker Compose Up, kalau D ini tambahan lagi ya. Jadi teman-teman kalau misal pengen tahu perintahnya suatu command Linux itu bisa pakai yang namanya ini help, min help, atau minha harusnya bisa. Kita coba, kita cari min D ini maksudnya apa? Min D yang ketemu. Min D itu istilahnya di test mode. Jadi kontainer kita akan run di dalam di background. Ketika kita nge-close terminal, nanti si kontainernya nggak akan ikut ke close. Langsung aja ya, kita jalanin Docker Compose Up min D. Jadi teman-teman, ini juga banyak nih. Ada always, banyak ini. Tapi biasanya yang ini min D doang sih. Langsung aja. Nah, kenapa itu? Nah, ini ada kontainer yang sudah jalan. Simlon tadi kan, ini kan sudah jalan kan ya. Jadi dia kalau ada kontainer, nama kontainer yang sama, dia akan bentrok. Maka kita tutup dulu ini dokernya. Dokernya si Simlon. Tutupnya kayak gini. Stop. Simlon. Stop, ini harusnya udah bisa ya. Nah, nggak bisa, ini berarti harus dihapus. Bisa kita lihat sini 33305 ini nama ID kontainernya ya, 336E64. Ini 336E64 benar ya. Jadi kita remove dulu. Remove itu perintahnya rm. Oke, remove Simlon. Gitu. Langsung aja Docker Compose Up min D. Nah, ini udah jalan ya. Itu tadi tambahannya apa ya? Jika kontainer sudah jalan, maka dulu stop nama kontainer. Dan remove docker remove container. Itu ini udah jalan. Kalau kita jalanin, kita jalannya gimana? Kita lihat dulu nih di sini. Kita docker ps. Kita lihat dulu docker ps ini fungsinya untuk apa? PS untuk list kontainer. Ini kenapa namanya PS ya? Jadi docker ps untuk melihat daftar kontainernya apa. Tadi rm untuk remove kontainer. Nanti juga ada rmi, dia untuk remove image. Ini kita lihat dulu docker ps, dia jalan di berapa? Docker ps itu kayak PS di Linux aja, jadi namanya proses malah untuk nyari kontainer mana yang hidup, itu Docker ps. Oh, proses. Oh ya, proses ya. Oke, sip. Docker ps. Ingat-ingat ya, teman-teman ya. Nah, karena sering digunakan di Docker ps. Ini bisa kita lihat di sini Simlon itu dia menggunakan port 8080. Jadi kita langsung saja. Bisa kita lihat di sini dia database Postgres-nya dia pakai port 5434. Jadi yang kiri tadi yang diekspos, yang kiri di expose, nah yang kanan itu port di dalam si Docker-nya. Kiri yang diekspos, kanan yang di dalam Docker. Kita lihat 8080 harusnya bisa. Nah, sip, mantap.
Udah bisa ya. Ini oke semua. Oke semua. Itu cara gunain Docker Compose. Jadi sebenarnya sampai sini pun juga sudah cukup kan ya masalah Docker. Tapi ada lagi yang namanya maksudnya ada kasus ketika kita harus membuat image sendiri. Jadi ada kadang-kadang ada suatu project atau kasus yang kita diharuskan membuat image sendiri. Contohnya Java itu juga punya image di Docker Hub. Java Lab nih ya, kita buka ya. Nah, ini Java sendiri punya Docker Hub sendiri, punya Docker image sendiri. Contohnya ini. Mana tadi? SSH Client. SSH Client ini untuk itu CCD. Bisa kita lihat di sini. GitLab CIML. GitLab CIML itu pakai yang namanya image. Ini Java Lab SSH Client latest. Latest itu versinya berapa? Versi terakhir nih. Jadi CCD pun juga dia menggunakan Docker untuk menjalani CCD-nya. Itu Java Lab. Jadi mengharuskan kita untuk memasang ini SSH Client, membuat image SSH Client. Terus ini ada play sendiri, apa ini? Ini ada banyak. Itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan Docker Compose. Sekarang membuat image dengan Dockerfile. Atau sebelum ke sini mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu tentang Docker Compose ini. Saya tunggu ya. Jadi ini kan tadi kan nggak praktek ya, langsung tak skip. Mas, aku mau tanya Mas. Ya. Jadi sebenarnya untuk kontainer ini dia hanya bisa ngebundle satu app aja atau bisa digunakan beberapa? Ya. App itu maksudnya aplikasi gitu ya? Aplikasi kayak ya bisa berapa. Jadi contohnya tadi di apa? Bentar. App. Nah, contohnya di front end ini kontainer Simulon front ini. Di dalamnya kan juga ada ini kan Dockerfile. Kita lihat Dockerfile-nya. Nah, dia kan juga banyak aplikasi kan ya. Dia ada aplikasi ini, aplikasi libpng ini, dia ada aplikasi nano gitu. Jadi banyak aplikasi. Gitu sih. Maksudnya gitu kan aplikasinya. Kalau untuk project Mas, berarti satu project satu kontainer sendiri. Kalau project juga bisa bebas. Jadi satu project bisa masuk ke kontainer. Bentar. Kayaknya harus tergantung arsitekturnya sih. Ya. Kalau menurutku. Jadi sebaiknya satu kontainer kalau aku ya, aku lebih prefer satu kontainer itu isinya ya satu aplikasi. Meskipun bisa aja kan di dalam project itu ada dua aplikasi. Kayak Simulon itu kan aplikasinya ada front end dan back end. Jadi itu dipisah. Biar ya apa ya gampang manage-nya kan gitu. Karena kan kalau dalam satu kontainer banyak aplikasi, kalau menurutku lebih sulit untuk di-manage karena itu tadi kita nggak bisa mengisolasi kalau misalkan aplikasi yang kita buat itu ada gagal. Nah, gagalnya itu di mana dan kenapanya? Iya, betul. Jadi berarti itu tiap kontainer independen ya? Independen itu maksudnya gimana? Jadi analoginya mirip kontainer itu jadi satu server lah istilahnya, satu. Iya, begitulah. Jadi satu server atau satu VM itu dipakai hanya untuk satu aplikasi aja. Tapi sebenarnya memungkinkan dalam satu kontainer itu Iya. Bisa.
banyak image pun mungkin berarti ya, bukan hanya satu, maksudnya itu banyak environment, misalkan itu kan di image Postgre itu dia mungkin lebih spesifiknya saya bacanya dia pakai OS Alpine, tapi di dalamnya udah ada paket-paket Postgres lah. Jadi misalkan saya mau install di Alpine itu, misalkan tadi yang ada di PHP FPM ataupun yang lainnya bisa berarti ya sebetulnya. Bisa. Tergantung kebutuhan sih. Kebutuhannya. Sebetulnya emang betul-betul analogi satu kontainer ini satu server lah istilahnya. Iya. Perbedaan yang kontainer sama image apa ya, Mas? Tadi itu ada sih. Balik lagi ke sini tadi ya. Balik lagi ke sini. Ini ada nih kontainer. Kontainer itu untuk Emacs itu untuk template dasar ya. Untuk Docker kontainer. Jadi Docker itu punya layer-layer ya. Tadi udah ada sih Docker layer. Nah, ini ada layer-layer. Jadi layer pertama itu ini kernel itu host komputer kita. Nah, Emacs itu di atasnya host ini, ya setelah itu kontainer gitu sih. Jadi Docker Emacs ini istilahnya dasar untuk kita memodifikasi. Jadi kita bisa sih nggak pakai kontainer tadi. Kita bisa ngeran ke dalam Emacs-nya. Tapi kan kalau kita ngubah-ngubah di situ, ketika nanti Emacs-nya kita hapus gitu, ketika jalan lagi nanti perubahannya di dalam Emacs tadi akan hilang. Maka dibutuhkan yang namanya tadi Docker container. Jadi Docker container itu di atasnya Docker Emacs. Kalau kita pengen ngubah-ngubah Docker Emacs, pakainya Docker container. Gitu sih. Kita langsung praktek aja nih. Soalnya kalau teori itu juga agak belum bisa membayangkan ya, sulit membayangkan ya. Nih, nah ini ada nih gambarnya ya. Jadi pertama kita ngedocker file dulu, isinya apa. Setelah kita build, nanti dia jadi Docker Emacs. Setelah Emacs-nya kita run, nanti akan membentuk Docker container. Gitu sih. Jadi kayak dikit lah ya, ada unstack, ada stacking, ada commit. Gitu paham nggak, Mah? Atau masih pusing? Semoga paham sih. Atau coba dulu. Kalau ini kan setupnya itu sesuai project. Kalau aku yang saat ini pakai yang Laradoc. Jadi coba deh. Laradoc ini ya ini bagus, tapi setahu ini untuk development sih. Untuk production kan nggak bisa nih. Bisa sih, tapi ini terlalu banyak aplikasi di dalamnya nih sih. Tapi kan nggak perlu semua build semua, kan? Kalau ya. aku cuma nge-build yang tak butuhkan sih, ini PHP, MySQL gitu Pak. Ini ada aplikasi banyak nih. Kalau ini kan istilahnya nggak perlu setup project satu-satu itu buat Docker. Jadi semua project bisa pakai si servernya di Laradoc ini. Lebih simpel sih menurut kalau pakai ini. Oh, kalau Laradoc berarti ini ya, kamu setupnya tuh sharing gitu ya, Maya? Iya. Maksudnya tapi berarti... tetap kontainer Nging sendiri, MySQL sendiri, ya cuma sharing resource gitu loh Pak. Ya sering ya, maksudnya berarti Nginx-nya tuh mungkin bisa dipakai dua aplikasi gitu ya? Ya. Ya lebih hemat.
Ekstensi ini. Nah ini tuh yang biasanya yang suka ngeselin tuh kalau harus switch versi PHP itu tuh kalau nggak pakai Docker. Ya. Sepi mah. Oh nggak bisa dik. Bisa. Ini maksudnya di .env aplikasi kita ya ini? Itu .env di reponya Laradoc. Bukan env aplikasi kita. Bukan. Berarti kalau misal di Laradoc kita ada aplikasi PHP 74, 72 itu berarti sudah ganti ini ya? Ya. Wah ya itu masalahnya. Kalau misal kita pengen dua aplikasi jalan bersamaan di development kita, berarti nggak bisa ya? Bisa paling ya kalau beda versi PHP nggak bisa. Iya. Tak kira ini .env aplikasi kita ternyata. Oh bukan, itu di .env Laradoc-nya itu. Iya. Tak kira di aplikasi kita. Ini dong. Jadi kehilangan esensinya dong. Nggak bisa sharing. Kita pakai Docker biar ya maksudnya tadi itu ya misalnya bisa jalanin PHP banyak versi sekaligus gitu. Belum pernah kayak gitu mah. Aplikasi ini butuh 72, yang ini butuh 74 gitu misalnya. Belum. Atau sebenarnya ada tapi nggak tahu mah. Ya mungkin itu juga Mas. PHP DBG, Enkube, Deployer, SonarCube ada nih SonarCube. Wah komplit itu. Nah tuh bisa jadi bahan eksplorasi ini lagi production nih. Ada nih. Iya sih ini kayaknya satu Laradoc satu aplikasi. Belum coba juga sih. Itu. Tapi selama ini pakai Laradoc lancar mah. Lancar ya. PSDM pakai Laradoc ya? Iya. Aku pakai Laradoc karena Docker di Windows itu lemot banget ya. Loh. Laradoc kan juga pakai Docker. Nah iya makanya. Makanya aku ganti Linux sekarang. Oh. Iya tuh di Windows selama itu dulu pernah ditulis kan Mas? Itu udah ada yang pernah meraktekin belum itu? Aku nggak nemu ya Mas. Yang masalah cuman sync file doang sih. Ada di blog Java, aku pernah nulis itu. Ya aku sih udah ngebuktiin di Mac sih, emang lebih cepat itu. Cuma nggak tahu kalau di Windows. Ya dulu di Windows juga gitu. Jadi di Windows itu aku dulu ngedit apa itu nunggu berapa detik itu baru muncul baru berubah gitu. Tak kira berapa detik itu berubah. Itu nambahin delegated doang itu ya. Itu mungkin ada yang lain yang mau disampaikan. Docker file ini nanti kita buat di sini ya. Teman-teman buat dulu register dulu di hub Docker ini. Contohnya saya sudah register. Langsung kita praktekkan aja. Aku boleh nanya gambar ini nggak? Ini ya. Yang tadi sih nyambung ke RAM tadi Docker image dan kontainer gitu. Berarti kan sebenarnya kontainer itu juga asalnya kan dari Docker image ya? Atau bisa kita bilang kontainer ya sebenarnya dia ya image juga kan? Docker kontainer ya bukan image Mas. Bukan ya? Bukan. Atau nggak bisa dianggap image yang sudah dimodif. Gitu. Kalau di OP itu mungkin kayak ada kelas ada extend, objek gitu. Ya gitu. Kayak di extend gitu ya. Mungkin jadi kontainer itu kayak
Berarti yang udah dijalankannya gitu kan, dia yang extend dari image. Ya, ini parent class, ini child class. Nah, nanti berarti si kontainer ini bisa dibikin jadi image juga nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sih. Kontainer jadi image nggak bisa. Kalau nggak bisa sih. Misalnya kan tadi, contohnya tadi ya kan, kamu kan extend apa tadi misalnya PHP, terus kamu nambahin beberapa hal gitu kan. Nah, itu terus apa yang sudah kamu rubah itu terus ya kamu pengen itu jadi image gitu. Ya, nggak bisa sih. Setahu nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Emang, gimana sih cara bikin image itu gimana sih sampai Ya. Dari Dockerfile build, ini ada perintahnya nih. Buat Dockerfile dulu, terus ngisi option tadi di Dockerfile, terus ini Docker build, minte ini teksnya apa, setelah itu udah jadi Mac itu. Kita Dockeran ini, ya ini Mac. Nah, ketika Dockeran ini kan, Dockeran ini baru, ini kontainer. Ini kontainer kan? Benar, ya. Image cuma sampai ini doang stepnya. Gitu. Ya. Gitu. Tuh. Terus lanjut aja ya, kita buat image dengan Dockerfile. Nama tadi Dockerfile, kita contohin pakai yang ini aja lah ya. Pakai yang ini aja lah ya. Atau yang mana ya? Oh ya nih, aku buat sendiri. Aku udah buat branch-nya ini. Kita hapus sudah. Jadi ceritanya ini aja ya. Ini Docker Compose-nya diibaratkan udah nggak ada aja ya. Jadi kita mau ngebungkus aplikasi ini di dalam suatu image. Jadi ibaratnya ini Docker Compose hilang aja ya. Kita nggak pakai Docker Compose. Kita pakai yang namanya Dockerfile. Jadi ya, ceritanya kita mau membungkus aplikasi ini di dalam sebuah image. Jadi aplikasinya nanti akan ke-upload ke si Docker Hub tadi. Contohnya ini udah ada. Pertama kita biasa Dockerfile dulu. Dockerfile ini. Terus sama kayak tadi ya, kita nulisin from ini base image-nya apa. Ini kita tentuin ini web DevOps PHP Nginx. Nama aku pakai ini, kenapa nggak pakai PHP aja? Karena kan sudah sampaikan tadi ya, kalau Dockerfile itu cuma bisa dalam satu Dockerfile cuma bisa satu. Ini setahu aku ya, cuma bisa satu image. Maka kita cari image yang sudah gabungan aja. PHP Nginx kan berarti udah gabungan kan ya. Jumpa kayak gini. Terus ini tak komen aja, ini nggak perlu. Satu aja lah ya. Nah ini copy ini berarti dia ngopi dari Docker Vios ini, kita copy ke ini OPT ini. Kenapa ini taunya dari mana? Kita buka dulu dokumentasi ini. Kita buka dulu dokumentasinya. Ini dokumentasinya di sini. Kita lihat di sini. Lihat di sini maksudnya apa sih ini? Tabel ini. Nah ini bisa kita lihat layout ini Nginx layout. Jadi struktur foldernya si Nginx. Bisa kita baca di sini vhost.conf ini adalah letak untuk virtual host. Vhost ini namanya virtual host.
Ini virtual host kayak gini. Jadi kita mau ngopi vhost punya kita tadi, punya kita ini, kita copy ke vhostnya di Dockernya. Ini. Terus copy kedua ini kita mau ngopi seluruh aplikasi ini kita copy ke folder app di Dockernya. Itu terus workday kita set ke /app karena ini defaultnya /app ya. Kita lihat di sini defaultnya ini web document root ini /app. Bisa kita ganti ke var www dengan nambahin ini environment ini. Kita nambahin kayak gini. Environment. Nanti var www. Tuh, tapi kita nggak usah ngubah aja. Terus ini run, ini untuk saat ini saya contohin ini aja ya. Jahamatnya 777 ya, tapi kalau nanti di production jangan pakai ini ya. Ini saya contohin aja ketika nanti sudah di copy, maka dia akan jalanin jahamat ke 777. Terus expose ini, dia akan mengekspos port berapa yang pengen kita expose. Jadi nanti 80 nanti akan ke expose ke port yang kita inginkan. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini tadi ada ini, ada expose. Sampai expose dulu. Tempat port kita setting kita ingin mengekspos port berapa. Expose nah udah itu. Terus tadi ada env ini sama kayak env di Laravel ya, setting pengaturan environment gitu aja lah ya kata-katanya ya. Itu ceritanya udah ya, Dockerfile udah selesai. Itu pembacaan exposing gimana Mas? Jadi dari 80 kita expose ke 443 gitu? Enggak. Jadi gini bacanya. Di Nginx tadi, yang di sini ada nggak ya? Nah, Nginx di Emacs PHP Nginx ini, dia mempunyai port, dia jalan di port 80 dan 443. 80 cuma satu ya. Dia jalan ke 80 443. Jadi kita melihat dokumentasi dulu. Oh, Nginx-nya ini nanti jalan ke 80 dan 443 secara default ya. 443. Kalau kita nggak pakai expose kayak gini, otomatis nanti ketika kita jalanin kontainernya, si 80 dan 443 ini nggak bisa diakses. Gimana ya kata-katanya? Ya langsung aja kita praktekkan ya. Kita nggak usah pakai expose dulu ya. Expose dulu. Kita jalanin. Ini udah jalan. Udah jalan. Bentar. Kasih dulu. Ini aku matiin dulu ya. Ya. Docker compose stop. Kok ini? Sorry. Docker compose stop. Docker compose sudah ada belum ya?
Oh, discard, aduh, sorry, lupa. Kita matiin dulu kontainernya. Mati harusnya udah hilang nih. Udah hilang ya. Terus ceritanya kita mau membuild tadi Docker file tanpa expose. Minta buildnya di mana? Ini aja. Kita lihat dulu ada nggak image-nya. Jangan-jangan udah ada. Dia mjsimlon udah ada. Kita hapus dulu ya. Docker rmi remove image. Mjsimlon 003. Hapus, harusnya udah hilang. Images ini udah hilang ya. Terus kita build. Nah, bisa kita lihat di sini ada titik ya, ini. Ada titik ini menunjukkan ke isi dalam ini folder simulator ini. Titik ini. Kita build. Lumayan lama ya. Karena ada perintah ngopi tadi. Copy ini cukup memakan waktu karena filenya juga banyak. Tunggu dulu sambil bikin copy dulu. Copy ini berarti filenya duplikat ya di sistem operasi kita, terus di Dockernya juga ya. Lalu gimana tadi? Kan ini perintah copy. Ya. Jadi filenya itu 2 ya? Ya, 2. Ceritanya kan kita mau mengupload image yang sudah kita buat tadi ke Docker Hub ini. Jadi otomatis filenya ada 2. File aplikasinya kita ada 2 di sini dan di lokal kita. Jadi ceritanya kita pengen buat image gitu. Kalau mau develop? Tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Ada kasus kayak di Aroma KPK itu. Dia harus membuat image kayak gini. Jadi ketika user pengen install ya tinggal user pengen install di servernya tinggal Docker ini aja, Docker pull. Ini pull ini harusnya. Docker pull. Ini Anandia Simulon ini. Jadi user nggak perlu install Git, nggak perlu install Composer. Cukup ini aja, udah jalan, udah ada. Itu. Ini udah ya, ini Docker build udah selesai. Terus kita lihat udah selesai belum Docker Emacs. Harusnya di paling atas sendiri udah ada ini. Nah, ini Anandia Simulon versi 003. Udah ada, terus kita lanjutkan tadi. Dockeran tanpa expose, berarti ini tak kosongin aja ya. Ya ini juga tak kosongin, tapi ini tak copy dulu. Ini nanti kita akan nge-run tanpa expose dan expose. Ini juga tak hilangin biar setara. Terus kita run yang tanpa expose. Run yang tanpa expose. Kita lihat dulu ya PS ya, Docker PS. Harusnya kosong kan ya. Docker PS kosong, terus kita run tanpa expose. Nah, ini kontainer. Ini kenapa kayak gini? Karena ada kontainer yang stop tapi dia belum kehapus. Jadi kita tag-nya kayak gini, ps-a. Kita remove aja lah ya.
remove, terus nama kontainer tadi Simlon kan ya. Nah ini harusnya udah bisa nih kalau kita run. Nah ini udah bisa, kita ps lagi, docker ps. Nah kalau siapa tadi? Ricky ya? Ricky F, kalau nggak kita expose, nanti portsnya ini cuma sedia ini aja, jadi 80 ini nggak bisa kita akses dari komputer sini. Kalau tadi kan, ya, kalau kita kan yang tadi kan di expose kan ya, berarti kan ada panah kayak gini kan ya. Jadi panah kiri itu bisa kita akses lewat browser, lewat komputer kita, localhost 88 beli. Sedangkan kalau nggak ada panah kayak gini, berarti kan nggak diekspos. Contohnya kayak gini. Ini kalau kita jalanin 80 ini, dia nggak bisa. Dia akan ngarah ke Laravel valetku ini. Dia masih ngarah belum ke dockernya. Oh, oke. Siap. Makasih, Mas. Ya. Terus kita coba expose. Kita expose ini. Jadi kita harus membuild ulang. Jadi kan udah build image kan ya. Sekarang kita build lagi. Kita build lagi versi 4 lah ya. 4. Ceritanya versi 4 ini perbaikan. Kita mau expose. Perbaikan aja versi 4. Kita build ulang. Lama-lama. Ini udah build-nya, terus kita run dengan nama yang beda ya. Biar kita run dengan nama ini. Simulon 4, kita run dengan nama Simulon 2. Jadi untuk run ini ada tambahan lagi ya. Ada yang namanya min P. Min P ini bisa kita arahkan, kita 80 tadi mau kita arahin ke port yang mana. Ini contohnya ini saya arahin ke port 8080. Jadi nanti harusnya ketika kita jalan 8080 harusnya bisa. Tapi ketika kita nggak pakai min P kayak gini, nanti si port yang diekspos, port yang di forward ini nanti akan diacak oleh Docker. Jadi bisa aja nanti ada 21 berapa gitu, terserah si Dockernya. Maka kita tunjukin yang sini ke itu aja ya, pakai min P aja ya. Min P aja, 80. Itu gitu ya. Itu V4 benar. PS lagi. Nah, dia muncul dua ya. Yang tadi pertama tadi yang dia nggak diekspos sama apa. Yang kedua dia diekspos ini 80. Gitu. Terus ketika kita jalankan, harusnya dia menuju ke, nah nih, dia menuju ke yang aplikasi tadi. Itu
Terus selanjutnya ini udah paham semua kan ya? Ada pertanyaan ya? Lanjut aja ya. Lanjut coy. Terus tadi kan tujuannya pengen membuat email kan ya. Terus langkah selanjutnya ini mengupload email kita tadi ke Docker Hub-nya. Kita login dulu. Ini ceritanya udah login ya. Kita logout dulu bisa nggak ya? Logout. Terus kita login lagi. Docker login. Username. Password. Nah, ini ceritanya udah login ya. Terus tinggal kita jalanin tadi. Jalanin email yang sudah kita buat tadi. Email yang udah buat tadi kan kita lihat di sini udah ada harusnya. Ini ada 2 ya. Berarti yang kita akan upload yang ini versi 004. Kita jalanin docker push. Ini formatnya kayak gini sih. Nama akunnya apa, terus nama aplikasinya apa. Berarti titik 2 versinya berapa. Kita buat versi 004. Kita ngupload versi 004. Cukup lama ya. Langsung ya. Anggap aja ini udah bisa ya docker push. Nanti bakal muncul di sini. Ini kan versi 1. Harusnya nanti muncul versi 4. Soalnya yang kita upload kan versi 4 ya. Bisa muncul di sini. Kita lanjut aja. Ini ada beberapa ini mungkin ini harus ya, jadi saya ngasih pancing bukan ikan kan gitu ya.
Terus pertama ini, bisa nggak sih kita masukin lebih dari satu image dalam Dockerfile? Tadi kan aku ngasih tahu kan ya, kalau Dockerfile itu cuma bisa satu image. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus tuh yang kita harus membuat image di dalamnya itu juga misal ini lagi image Postgres, sama masang lagi image Postgres from Postgres kayak ini. Nah, ini kayak gini apakah bisa atau emang nggak bisa? Karena tadi ini Cek Mas Ananda. Nur. Kang Zaki dicari Pak Yudi ya ke XL sebentar. Oh, siap. Oh iya, ada ini. Lanjut ya. Ini menjadi perhatian sih untuk Ricky F, untuk aroma KPK, Rick. Jadi aroma KPK itu kan rencananya mau dibuat image kayak gini kan ya. Terus nanti ketika pengen update, ya tinggal Docker pull gitu. Jadi nggak perlu pakai git pull atau apa gitu. Nah, yang jadi masalah, Docker file ini cuma bisa untuk satu image. Nggak bisa kita nambahin. Jadi kan di aplikasi kan biasanya butuh PHP, Nginx, terus Postgres. Aku tadi cari image yang sudah ada PHP, Nginx, Postgres juga nggak ketemu. Terus pakai gini juga aku tadi belum bisa. Mungkin bisa untuk dipelajari nih, gimana caranya 2 image dalam satu Docker file. Itu kalau kita manual kayak gini kan juga repot kan ya. Manual run, terus apt, install Postgres itu kan juga repot kan ya. Padahal kan udah ada image Postgres, ngapain kita install lagi kayak gini kan repot. Ini menjadi perhatian, pelajari sendiri gimana bisa enggak. Terus kedua nih, build image menggunakan CCD. Kalau tadi kan kita manual kan ya, kita lewat terminal kita build. Nah, langkah bagusnya harusnya kayak gini bisa dijalankan lewat CCD. Jadi ketika kita nge-push, terus ini contoh aja ya, kita nge-push terus kita misal nambah tag gimana sih? Kita nambah tag di sini. Add tag. Nambah tag gimana sih, Mas? Nah, create tag here ini. Kita misal tambahi tag versi 004. Nah, kayak gini nanti akan nge-hit sendiri si Docker build-nya untuk nge-build image, habis itu di-push ke Docker Hub. Itu tantangan untuk kita semua ya, PR untuk kita semua. Terus pertanyaan belajar sendiri ketiga itu apa? Mas, aku mau tanya dulu, Mas. Lanjut. Tadi kan untuk satu image itu nggak bisa langsung 2 gitu kan? Satu Docker file itu nggak bisa langsung 2 image gitu. Nah, kalau dibikin per satu-satu itu gimana? Per satu-satu gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu buat 2 Docker file. Iya, gitu. Terus masukin ke Docker Compose gitu. Nah, iya itu bisa nggak? Ya bisa, tapi kan bisa, tapi enggak, aku ini nyari masalahnya di itu sih, di aroma KPK itu kan kata Mas Aidil nggak boleh pakai git pull gitu kan, git clone.
Iya. Kalau dimasukin ke Docker Compose, otomatis Docker Compose-nya harus di-share ke user kan? Apakah Docker Compose-nya di-share lewat flash disk gitu? Ini Docker Compose-nya ini, kamu tinggal jalanin Docker Compose up. Gitu kan? Oke. Misalnya gitu kan. Itu. Atau gini aja. Nggak bisa deh. Ya, tadi sih pertama kamu buat opsi pertama, kamu jalan manual di sini ya. Opsi pertama, run, apt, install, Postgres. Itu sih opsi dari itu sih. Oh, tadi searching juga katanya bisa Dockerfile bisa 2 image gitu, tapi aku nyoba tadi nggak bisa. Ini bisa sih, ini jalan ini bisa, tapi antara dua ini dia nggak bisa saling berkomunikasi gitu loh. Di sini emang ada network ya. Oh, di Dockerfile juga nggak ada network. Jadi kan gimana caranya komunikasi antara ini sama ini. Gitu sih. Oke, siap, Mas. Gitu ya, menjadi PR itu aroma. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum menit ke 45. Kita lihat Docker push-nya, ini Docker push-nya sudah selesai, harusnya muncul di Docker Hub. Nah, sip, muncul 004. Terus ini ada lagi sih pertanyaan sih. Nah nih, nomor 3 ini, gimana sih kita membuat kayak Docker Hub ini, tapi Docker Hub-nya ini diinstal ke server kita sendiri. Jadi ada kasus di KPK itu kan, codingan KPK itu nggak boleh ada di server luar lah. Docker Hub ini kan juga server luar kan. Itu yang menjadi tantangan. Jadi mau nggak mau kita harus, Docker Hub-nya ini harus di server sendiri. Itu sih di KPK. Itu yang perlu menjadi perhatian. Gitu, Rick. Oh, berarti balik lagi ke awal, Mas, yang tadi yang soal kontainer itu, satu project itu berarti satu kontainer kan ya? Terus aku pernah dengar istilah yang pernah ini sih, yang aku pernah ikut juga untuk Docker kayak gini, ada istilah kontainer dalam kontainer. Itu gimana, Mas? Benar ada kontainer? Gimana ceritanya? Mana? Ya berarti maksudnya kayak di cloud gitu ya? sebentar. Cloud itu kan Proxmox itu kontainer kan, tapi kita bisa install Docker di dalamnya. Ya. Gitu kan maksudnya? Aku kurang tahu sih. Dia. Nggak tahu sih. Proxmox sih. Secara teori bisa sih ya. Jadi di sini kita tinggal aja misal apt install Docker. Itu kan kontainer dalam kontainer malah. Servernya juga itu kontainer juga kan?
Di cloud itu ada VM, ada kontainer. Nah ya, kalau kita install Docker di server yang Simplon tuh kontainer atau VM? Kontainer. Nah berarti itu udah bisa dibilang kontainer dalam kontainer kan? Iya, tapi tapi kontainer di Proxmox itu nggak tahu dia Docker atau kontainer buatan sendiri kan juga nggak tahu kan ya. Kontainer di Proxmox itu beda ya ini. Siapa tahu dia nggak pakai Docker gitu, pakai teknologi apa lain gitu. Coba tahu. Gitu ya, udah lewat waktu nih. Diakhiri nggak, Mbak Nurul? Ada yang lain nggak nih? Pertanyaan. Zuhur. Oke, Mas Alan udah? Udah. Halo Mas Alan ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Udah. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi ada informasi ya buat sore ini. Jadi per Senin nanti itu akan ada agenda pelatihan gitu buat teman-teman semua dari Coderbyte. Ini dilakukan untuk seluruh engineer. Jadi nanti dibagi sih dalam satu hari itu 4 orang. Salah. Nah, dalam satu hari itu ada 3 orang ya, maaf, ada 3 orang. Nah, ini akan dilakukan selama 10 minggu, jadi 2,5 bulan per hari ini. Berarti juga ada 10 kali assessment seperti itu. Nah, ini nanti dari Coderbyte. Nah, terus di sini sudah terbagi jadwalnya. Nanti setiap pekan akan saya ubah waktunya. Nah, di sini saya minta ide, minta masukan dari teman-teman untuk jamnya mau jam berapa. Dan estimasi waktunya ini maksimal 1 jam aja. Dan ini sudah saya diskusikan sih sama technical leader-nya dan dari technical leader-nya ACC. Jadi sengaja cuma dibuat per hari ada 3 orang aja, karena biar tidak mengganggu project yang lain, seperti itu. Nah dari sini boleh masukan dari teman-teman sih, mau jam berapa? Mau pagi, siang, sore? Saranku jam 1 karena habis makan siang terus bisa lebih konten. Oke, boleh. Mas Rama jam 13.00 ya. Ada lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Jam 9.10. Kang Zaki ya? Kalau saya. Jam berapa? Jam 9 ke 10. 9.30 ke 10.30 deh. Oke. Ada lagi? 9 ke 10, Mbak. 9 ke 10 ya. Oke, ada lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada teman-teman boleh isi. Siapa yang mau bicara? Itu lead-nya juga ikut tes gitu ya? Iya, semua programmer, Mas. Wah, kalah nanti. Kalau kalah malu. Ini kan juga loh ini. Kalau malah ya turun tingkat. Nah. Oke. Buat teman-teman semua yang di sini, tadi ada pilihan ya, jam 9.00, 9.30, dan juga jam 13.00. Minta tolong dong semuanya untuk mengisi di kolom chat. Jadi yang saya ambil adalah yang paling banyak. 5 menit dari sekarang. Yuk vote di kolom chat. Mau yang mana? Boleh nge-vote lagi? Iya, boleh.
1, 2, 3, 4. Oke, yang lain ditunggu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yuk. Ada 16 di planning saya, 15. 4 lagi. Mas Akmal, udah. Kanggin belum nih? Novi, oke. 12, kurang 3 orang lagi. Mas Riki jam 8. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 2. Oke, jam 9.30 ada 4, jam 13 ada 4. Ayo, 2 lagi nih. Penentuan nih. Karena jadwal untuk jam akan saya buat tetap, tapi untuk hari nanti teman-teman bakal beda-beda sih. Iya, ramah. Siapa nih yang belum Kanggin? Kanggin kemana sih? Ke sebelah. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya di grup. Intinya itu informasinya. Jadi di setiap mulai Senin besok sampai dengan 2,5 bulan ke depan atau 10 minggu ke depan bakal ada assessment ya untuk teman-teman programmer. Waktunya 1 jam aja dalam 1 pekan seperti itu. Oke, dari saya cukup, Mas Anan. Terima kasih. Ya, saya akhiri ya berarti. Oke. Ya, sekian dari training saya kali ini ya. Semoga tentang Docker ini teman-teman udah istilahnya ada pencerahan dikit lah. Jadi walaupun pencerahan dikit tapi istilahnya bisa lebih berguna gitu. Udah gitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.